Sehingga dinamika proses perjuangan kami untuk partai politik lokal dengan larinya nomor perkara ini, dia merupakan solusi yang pemerintah ambil untuk memberikan solusi kepada di dalam dinamika politik di Papua. Kalau dulu tidak nomor perkara ini, kita tidak dapat kursi sebanyak ini orang Papua. Nah, maka itu negara juga harus menghargai pikiran-pikiran kita. Ini nomor perkara kita ini kan diadopsi tanpa seizin kami. Kenapa tanpa seizin? Keputusan Mahkamah Konstitusi itu di poin 56 itu sudah jelas. Pemerintah memberikan apresiasi kepada pemohon dan pemohon diikutsertakan dalam pembahasan undang-undang. Pertanyaannya begini, pada saat pembahasan undang-undang nomor 2, apakah kita ada dilibatkan dalam panitia khusus DPR RI? Kami tidak dilibatkan, kami tidak dikasih undangan, dan kami tidak diundang ke Jakarta. Partai politik lokal Papua Bersatu mengklaim 250 kursi di DPRP dan DPR pengangkatan provinsi, kabupaten, dan kota di tanah Papua milik mereka. Hal ini dikatakan Ketua Umum Partai Papua Bersatu, Kris Ponataba, di Hargapura, Jayapura, Sabtu 12 November 2022. Jadi bukan kita. Satu hal yang saya Partai politik lokal Papua Bersatu di Papua dan Papua Barat secara historis perjalanan merujuk pada lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 di Pasal 28 Ayat 1 tentang peserta partai politik, dan undang-undang itu lahir sejak tahun 2014 silam. Dari tahun 2014, regulasi terus berjalan, sampai dengan pengurus partai lokal Papua Bersatu mendaftar di KPU Provinsi Papua. Tetapi mereka tidak dilibatkan secara substansi dan nomenklatur dari undang-undang itu sendiri. Khususnya di pasal 28 itu menjadi multi tafsir. Atas dasar itulah, Ketua Partai Papua Bersatu Kris Ponataba bersama seluruh badan pengurus dari Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 mengajukan di Mahkamah Konstitusi dan melakukan judicial review terhadap pasal 28 terkait partai politik lokal. Setelah sidang berjalan selama 9 kali, fakta menunjukkan bahwa partai politik lokal Papua Bersatu punya 77 alat bukti. Namun setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, pengurus partai politik lokal Papua Bersatu tidak dilibatkan ikut dalam pemilihan umum 2019. Regulasi terus bergulir hingga tahun 2021. Lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 atas laporan Pansus DPR RI perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PU/2019 yang diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 untuk tujuan menghilangkan ayat 1 dan 2 tentang peserta partai politiknya. Sehingga atas dasar itulah pada 15 Juli 2021, DPR RI menetapkan undang-undang tersebut dan nomor perkara partai politik lokal diadopsi dengan regulasinya. 250 kursi untuk anggota DPRP dan anggota DPR pengangkatan tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Untuk itu, jika melihat dari kacamata hukum, dengan perjuangan partai politik lokal Papua Bersatu, secara substansi bahwa disitulah terjadi terang, karena nomor perkara dari partai politik lokal yang kemudian diadopsi oleh DPR RI dengan multitafsir. Oleh sebab itu disarankan kepada para elit politik atau siapapun yang dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, perjuangan partai politik lokal Papua Bersatu untuk mendapat persetujuan atas pendirian partai politik lokal Papua Bersatu itu selama 10 tahun. Secara historis, perjalanan partai politik lokal di Papua dan Papua Barat itu merujuk pada lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Itu di pasal 28 ayat 1, perasa partai politiknya. Undang-undang itu lahir sejak itu, dan 2014 kami anak-anak bangsa dan anak-anak Papua di atas negeri ini, kami bangkit, kami bentuk satu wadah yang namanya Partai Lokal Papua Bersatu di 2014. 2014 itu regulasi itu terus berjalan sampai kami daftar di KPU, tetapi secara substansinya bahwa nomenklatur daripada undang-undang tadi, khususnya di pasal 28 itu kan menjadi multitafsir. Atas dasar itulah saya dengan seluruh badan pengurus partai politik lokal 2019 kami menuju ke Mahkamah Konstitusi, kita lakukan judicial review terhadap pasal 28 tadi terkait dengan perasa partai politik lokal di Papua dan Papua Barat. Setelah sidang itu berjalan selama 9 kali sidang, fakta persidangan menunjukkan bahwa kita memiliki 77 alat bukti. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, kami tidak diikutsertakan dalam pemilu 2019. Regulasi itu dia berjalan sampai dengan pada tahun 2021 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 atas dasar laporan Pansus DPR RI bahwa nomor perkara
kami nomor perkara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PU/2019 itu diadopsi ke dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 menghilangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 untuk menghilangkan ayat 1 ayat 2. Nah, atas dasar itulah pada tanggal 15 Juli tahun 2021 DPR RI menetapkan undang-undang itu, dan nomor perkara kita ini diadopsi dan regulasinya itu 250 kursi anggota DPRP dan anggota DPR pengangkatan baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota itu yang disebut DPRK. Secara substansi hukum bahwa kursi itu memang benar-benar kami punya karena nomor perkara kami yang diadopsi. Saya sampaikan untuk para elit politik dan siapapun di atas tanah ini bahwa 250 kursi itu milik kami punya, dan itu perjuangan kami partai politik lokal. 10 tahun kami berjuang, dan nomor perkara itu kan diadopsi oleh DPR dan pemerintah Republik Indonesia sebagai solusi untuk menjawab dinamika politik di Papua. Sehingga secara spontanitas Kamarudin Fatubun menyampaikan dalam rapat paripurna DPR tanggal 15 Juli itu bahwa mereka mengadopsi nomor perkara kita. Merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 dalam poin ke-56, pemerintah sendiri menyampaikan bahwa pemerintah memberikan apresiasi kepada pemohon dan pemohon diikutsertakan dalam pembahasan undang-undang. Secara logika, pada saat pembahasan undang-undang nomor 2 oleh DPR RI, kami tidak diundang. Kami tidak diundang oleh pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI dalam pembahasan undang-undang nomor 2. Padahal ini sudah perintah dari keputusan Mahkamah tadi itu nomor 56. Tapi nomor perkara kita ini hanya diambil saja. Ini yang membuat kami merasa kecewa berat, dan jujur saja, jika pemerintah tidak menanggapi apa yang kami pikirkan, persoalan ini kami akan lapor ke Amnesty International, dan kami akan lapor sampai di PBB. Dan ini pelanggaran HAM besar dari aspek politik dalam bangunan hukum negara Republik Indonesia. Kami representasi atau mewakili tim besar, tim partai lokal yang berjuang 250 kursi. Dan 250 kursi itu sudah ada di Papua. Semua pihak sedang menunggu untuk mendorong regulasi tentang kursi tersebut. Itu baik Perdasi, Perdasus atau Pergub. Dengan demikian sambil menunggu regulasinya didorong oleh pemerintah atau pihak-pihak yang terkait, semua pihak selama ini kami ikuti, semua pihak mengklaim kursi itu mereka punya. Tapi kami tim partai lokal merasa bahwa 250 kursi itu kami yang menguji materi di MK. Itu sepanjang sejarah 10 kali sidang. Itu sidang paling lama 1 tahun kami berjuang. Dan nomor perkara kami diadopsi. Oleh karena itu kami sadar, kami tim partai lokal kami berjuang untuk semua rakyat Papua dan Papua Barat. Tapi sekarang sudah tambah 3 provinsi baru, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kami tim partai lokal itu sudah ada di semua kabupaten provinsi-provinsi tersebut. Dengan demikian kami berharap supaya pihak-pihak baik gubernur, DPRP maupun pihak Kesbangpol atau pihak manapun yang bicara tentang kursi 250 kursi, mohon supaya ada pertimbangan khusus bagi kami pejuang kursi itu. Itu tim partai lokal. Jadi kami tidak hilang. Kursi itu punya rumah masih ada. Kami waktu itu legal standing kami adalah Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu, dan itu kami masih eksis di atas tanah ini, tanah Papua. Jadi kami jelas kami merasa bahwa kursi itu kami berjuang, dan semua pihak boleh bagi kursi itu mewakili siapapun atau representasi dari siapapun, tapi tetap mengingat kembali tim yang berjuang 250 kursi tersebut. Kami di Papua ini punya DPD dan juga pimpinan pusat yang terdiri dari 29 kabupaten kota dan 13 di Papua Barat. Itulah sebabnya kami punya kekuatan yang penuh untuk berjuang untuk kursi di tanah Papua, terlebih khusus kursi OTSUS yang kami perjuangkan melalui partai lokal, dan masuk kepada era lembaga. Kami punya lembaga yang berdiri kuat dan punya masa yang besar untuk berbicara tentang kursi ini. Itulah sebabnya saudara-saudara kami yang ada di seluruh Papua, termasuk Papua Barat dan juga daerah otonomi baru yang sementara dimekarkan, tolong hargai kami, tolong berikan kami kesempatan, karena kami punya hak dan kami sudah berjuang untuk kursi ini. Iya toh? Ya. Jadi bukan kita bicara kadang-kadang bersifat itu, tapi kita bicara rujukan-rujukan hukum. Ini kami kan tidak tahu, juga sampai malam ini baru kami ada konferensi pers malam ini. Di tahun kemarin itu
beberapa dewan adat sudah kampling di Kesbangpol Papua di Antro. Baru kita dengar Ibu Ciki yang buka-bukaan. Kasih kirim-kirim nama. Tuh kirim nama.